terima kasih. Karena Engkau yang paling tahu apa yang di hati setiap kami yang terdalam. Terima kasih karena lewati setiap suka dan duka, Engkau ada bersama kami. Bahkan Engkau ikut tertawa bersama kami. Engkau pun ikut menangis bersama kami. Terima kasih karena kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya Tuhan yang selalu menyertai kami apapun yang kami alami. Dan kami sungguh berterima kasih karena kami punya Tuhan yang sungguh mencintai kami dan mati bagi kami. Sehingga pada akhirnya kami bisa kembali bersama-sama dengan Kau di surga. Tuhan, sebentar kami akan sekali lagi belajar sebagian dari firman-Mu. Kami mohon Tuhan Roh Kudus, biar Engkau yang beri kami pengertian. Biar Engkau yang jelaskan lebih lagi kepada setiap kami. Sehingga kami betul-betul mengerti firman-Mu. Dan kami di saat-saat yang harus kami melakukan firman-Mu, kami diingatkan akan firman ini. Dan kami didapati bereaksi dan berlaku dengan benar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan Amin. Amin. Oke. Boleh sebelumnya yang sebelah sini gak usah. Saya minta semua yang sebelah sini bangkit berdiri dan bawa tasmu. Kita mau jalan-jalan. Boleh? Saya minta semua bangkit berdiri yang sebelah sini, khusus yang sebelah sini aja. Bangkit berdiri, bawa tasmu, dan keluar dari tempat duduk. Dan maju duduk 2 kursi lebih maju ya. Oke, boleh lebih maju lagi? Oke, thank you. Yang sini sudah cukup duduk depan. Shalom semuanya. Shalom. Maaf mic-nya boleh aku minta gemanya dikecilin. Kenapa? Atas. Oh, mantul banget soalnya suaranya Om. Atau dikecilin sedikit juga gak apa-apa. Oke. Sekali lagi shalom semuanya. Oke udah lebih baik. Terima kasih Om Budi. Shalom semuanya. Belum kedengaran suaranya shalom. Mungkin buat yang belum kenal, kita kenalan dulu ya. Nama aku Kenis, boleh panggil Ci, boleh panggil Kak, terserah. Tapi biasanya di Sion sih panggilnya Cici Koko ya. Jadi shalom semuanya, saya Ci Kenis dan hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan yang saya percaya Tuhan taruh di hati saya. Ini dapat diaplikasikan setiap waktu. Sekali lagi, firman ini dapat diaplikasikan setiap waktu. Jadi saya berdoa biar kita semua di tempat ini bisa mengerti dan melakukannya. Yang pertama, gak usah dibuka ayatnya. Kejadian 1 ayat 26 kita semua pasti udah tahu isinya. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Bukan cuman segambar tubuhnya segambar, mungkin matanya segambar, matanya 2, hidungnya 1, mulutnya 1, telinganya 2. Bukan cuma segambar, tapi juga serupa. Dan bukan cuma serupa physically, tapi juga serupa apa yang di dalam. Perasaan, hati, pikiran, dan semua yang di dalam itu juga serupa. Termasuk emosi kita. Menurut kalian Tuhan itu, ya gak usah ngomong Tuhan deh. Yesus waktu di dunia, apakah Yesus itu seseorang yang emosional? Menurut kalian gimana? Jawab aja di hati masing-masing, saya gak akan suruh angkat tangan kok. Apakah Yesus itu, waktu Yesus jadi manusia, apakah Yesus adalah seorang manusia yang emosional? Oke, jawab aja masing-masing di hati. Sekarang saya mau tanya, menurut kalian, kalau seseorang dideskripsikan sebagai emosional, itu hal yang positif atau negatif?
tahan dulu. Semua jawab dalam hitungan 3. Jawab aja dengan suara kalian, oke? 1, 2, 3. Oke. Ada yang jawab positif, ada yang jawab negatif. Sebagian besar yang di sini diam aja, oke? Silakan jawab masing-masing. Apakah kalau seseorang dideskripsikan sebagai emosional itu baik atau jelek, positif atau negatif? Silakan jawab sendiri. Tetapi saya pribadi, dulu saya menganggap emosi adalah hal yang sia-sia, gak berguna, dan menghambat banyak hal. Jadi menurut saya ya, menurut saya orang yang emosional itu jelek. Bukan mukanya ya jelek, tapi gak banget lah orang yang emosional menurut saya. Menurut saya orang yang emosional itu orang yang menghambat progres, itu orang yang tidak bisa berpikir dengan jernih. Menurut saya orang yang emosional adalah orang yang tidak bisa pakai logika dan akan menghambat banyak hal. Itu dulu menurut saya. Dan saya jarang mengizinkan diri saya merasakan. Bahkan kalau mau diceritain teman-teman, dulu waktu saya berpikir seperti ini, bahwa menurut saya emosi itu gak perlu dan gak guna dan sia-sia. Waktu itu mungkin sekitar SMP lah. SMP pasti pernah suka-sukaan kan ya teman-teman ya. Hari itu saya naksir banget sama satu cowok. Dan saya sudah naksir sama cowok ini 2 tahun, bayangin. Saya sudah mengagumi kokoh ini 2 tahun. Oke. Setelah 2 tahun saya mengagumi kokoh ini, suatu hari tiba-tiba dulu zamannya BBM. Saya nggak tahu, mungkin banyak yang di sini yang SMP tahu BBM nggak? Lumayan tahu ya. Jadi BBM itu kayak WhatsApp pada zaman ini gitu. Itu zaman mungkin 10 tahun lalu itu namanya BBM, BlackBerry Messenger. Nah, setelah 2 tahun saya mengagumi Koko ini, tiba-tiba suatu hari nggak ada angin, nggak ada hujan, Koko ini ngechat saya. Dan saya seneng banget dong, dan akhirnya kita chatting, mungkin sekitar 1 tahun kita chattingan. Artinya saya udah suka sama dia 3 tahun kan. Tetapi suatu hari waktu Koko ini chat saya, kan saya ini namanya Kenis, dipanggilnya Kay. Koko ini chat, Kay, aku suka sama kamu. Dan waktu saya baca chat itu, saya kayak shock. Dan tahu apa yang saya buat? Karena saya merasa emosi saya itu cuma akan menghambat mungkin sekolah saya, masa depan saya. Dan saya merasa emosi saya untuk suka dengan cowok ini adalah tidak berguna dan sia-sia. Bayangin, saya udah suka 3 tahun nih. Saya udah suka 3 tahun. Waktu Koko itu chat, Kay, aku suka sama kamu. Yang saya balas apa? Setelah suka 2 tahun dan chattingan 1 tahun. Oh, aku pikir kita temen doang chattingan. Dan saya tidak pernah balas chat suka itu sampai sampai kira-kira 8 tahun kemudian baru saya bercanda-bercanda sama orang ini. Ya loh, dulu saya suka sama kamu tapi saya gak berani bilang. Bayangin teman-teman, padahal mungkin hari itu kalau saya berani merasakan emosi saya sendiri dan memahami emosi saya sendiri, mungkin hari itu ya udahlah ya, namanya juga cinta monyet, tapi mungkin hari itu saya bisa merasakan sebuah kebahagiaan yang akhirnya seumur hidup saya tidak bisa alami kebahagiaan dengan Koko itu dong. Orang saya balasnya, saya kira cuma teman doang. Tapi tanpa sadar teman-teman, itu contoh cerita ya, itu contoh cerita. Tapi tanpa sadar, setiap kali kita mengabaikan emosi kita, dan kita tidak membiarkan diri kita merasakan apa yang ada di hati kita, itu seringkali membuat kita yang namanya beku, teman-teman. Tadi silakan jawab masing-masing, apakah Yesus waktu di bumi
adalah seseorang yang emosional atau bukan. Kita akan belajar. Tetapi kalau kita tidak seringkali mengizinkan diri kita untuk merasakan apa yang ada di hati kita, kita bisa sekali lagi menjadi yang namanya beku. Dan saat kita mengizinkan diri kita mengalami rasa itu, mungkin kadang rasanya sakit, mungkin kadang rasanya gak enak, mungkin kadang rasanya sedih, mungkin kadang rasanya negatif. Tapi saat kita mengizinkan hati kita merasakan itu, kita juga mengizinkan hati kita merasakan yang namanya sukacita, yang namanya kasih, yang namanya belas kasihan, yang namanya empati, dan masih banyak hal indah lainnya. Dan seperti film Barbie teman-teman, hari ini Tuhan mau bilang kepada kita semua, close your eyes, tutup matamu, take my hand, ambil tanganku, now feel, dan mari rasakan. Saya nggak tahu seberapa dari teman-teman yang waktu saya cerita tentang apa yang saya pikir dulu, bahwa emosi itu nggak berguna dan saya memilih membekukan diri saya, mungkin itu ada beberapa teman-teman di tempat ini yang sedang duduk di tempat ini. Tapi hari ini, mari sama-sama kita buka hati untuk kita merasakan apa yang Yesus juga pernah rasakan. Next. Kalau pengkhotbah lain biasanya bilang, jangan main HP atau simpan HP-nya di tas. Hari ini saya mau melakukan sesuatu yang berbeda, saya mau ajak semua keluarin HP. Oke? Semua boleh keluarin HP, boleh buka barcode scanner atau boleh buka kamera dan boleh scan barcode ini. Oke? Scan barcode ini adalah BuzzFeed quiz. Sekali lagi saya nggak tahu apakah teman-teman yang SMP di sini tahu BuzzFeed. Tapi zaman saya BuzzFeed quiz ini ngetren banget. Karena BuzzFeed quiz ini lucu banget. Kuisnya adalah kalian cuma perlu pilih makanan yang menurut kalian suka. Gampang kan? Pilih makanan yang menurut kalian suka. Nanti hasil akhirnya teling tiba-tiba emosi yang kira-kira kalian gitu, oke? Kalau teman-teman pernah nonton film Inside Out, ini kuisnya tentang beberapa emotions atau emosi yang ada di film itu. Saya kasih mungkin 1-2 menit untuk teman-teman scroll dan lakukan kuisnya. Gampang banget, cukup pilih makanan yang kira-kira kalian suka dan kalian akan dapat hasilnya. Yang udah dapat hasilnya, handphonenya bukan diumpetin, kayak ditaruh di paha gini. Jangan biarin teman sebelah kalian lihat. Yang udah dapat hasilnya, boleh taruh di paha screen HP-nya dan jangan biarin teman kalian lihat. Oke, 30 detik. Oke, ada yang masih belum bisa ke scan? Ada yang masih belum bisa ke scan? Ini belum punya HP ya? Oke, nggak apa-apa ya. Bisa? Yang sini sih udah gede-gede semua, harusnya bisa ya. Nggak gaptek ya. Ada yang perlu dibantu? Oke, aku kasih 1 menit lagi terakhir. Jangan overthinking ya teman-teman. Pilih aja yang menurut kalian enak. Jangan overthinking. Jangan, kok kayaknya enak semua ya. Saya lapar lagi. Udah
aja, cepet ya. Cepet pilih aja, jangan overthinking. Kenapa? Scroll aja ke bawah, harusnya ada. Ada yang belum kamu pilih nggak? Biasanya langsung muncul nanti jawabannya. Ada yang udah? Oke, kira-kira udah semua ya. Hari ini kita akan jawab pertanyaan. Apakah Yesus waktu turun dan jadi manusia di dunia adalah seorang yang emosional atau bukan? Oke. Yang pertama, siapa yang dapat anger? Atau yang warna merah? Ini kayaknya belum pada selesai ya. Udah selesai belum sih adik-adik? Udah? Belum? Oke, belum. Belum. Ya udah dikasih waktu sebentar lagi. Oke. Aku kasih waktu 2 menit lagi deh ya, kayaknya masih banyak yang belum. Sebelumnya mungkin aku mau cerita dikit sambil teman-teman menyelesaikan. Hati kita itu menurut kalian indera apa yang dirasakan oleh hati kita? Mata kita ini kan indera pelihat. Hidung kita indera pencium. Lidah kita indera perasa. Telinga indera pendengaran. Kira-kira hati kita ini inderanya apa sih? Bukan indera Pratama ya, itu kok bom-bom. Kira-kira inderanya apa yang di hati kita? Hati kita itu sebetulnya merasakan indera peraba. Makanya kalau seringkali kita jadi orang yang mungkin sering disakiti dan akhirnya kita membekukan diri, kita memilih tidak merasakan apapun sehingga kita tidak merasakan sakit. Waktu kita tidak bisa merasakan sakit, kita juga tidak bisa merasakan kasih sayang seringkali. Hati yang beku itu seperti batu. Kalau ditusuk-tusuk pakai jarum gak bisa au, tapi kalau di elus-elus juga gak bisa bilang oh. Jadi gak ada au, gak ada oh. Itu hati yang keras tuh seperti itu. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan mau mengubahkan, Tuhan mau mengambil setiap hati kita yang keras dan lama. Dan menggantikan dengan hati yang baru, yang dari Dia sendiri. Oke, kita mau lanjut belajar, sudah semua? Sudah ya kira-kira. Sekali lagi saya tanya, siapa yang dapat anger atau yang merah? Wow, gak ada, hebat. Oke, tapi kita mau lihat. Ternyata Yesus waktu di dunia marah loh. Siapa yang di sini gak pernah marah? Siapa yang di sini pernah marah? Saya pernah marah. Semua pasti pernah marah. Ternyata Yesus juga pernah marah. Boleh ditampilkan PowerPoint-nya? Markus 3 ayat yang kelima. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Kepada mereka lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya orang itu. Ceritanya hari itu adalah hari Sabat dan ada seseorang yang sakit. Dan orang-orang Farisi dan orang-orang yang menganggap dirinya benar, pelayan-pelayan Tuhan, itu tidak ada yang mau mendoakan. Sebab katanya ini hari Sabat, kita tidak boleh bekerja. Dan hari itu Yesus marah. Dan Yesus berkata, lebih baik mana? Biarin orang itu mati atau doain sampai sembuh? Lebih baik mana? Buat jahat atau buat baik walaupun hari Sabat? Dan Yesus marah dan Yesus dan Yesus berkata, ulurkan tanganmu, dan Yesus menyembuhkan orang itu. Dan gak cuma di sini cerita Yesus marah. Ada Yesus marah karena jualan di depan bait Allah. Ada Yesus marah karena orang-orang tidak bisa menyembuhkan, murid-muridnya tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit.
Padahal murid-muridnya ini udah bertahun-tahun berjalan sama Yesus. Dan Yesus berkata, kayak gini harus didoain dan dipuasain, baru rohnya keluar. Dan lain sebagainya. Intinya, waktu Yesus di dunia, Yesus juga pernah marah. Yang kedua, siapa yang dapat sadness atau yang warna biru? Oke. Ternyata Yesus juga pernah sedih waktu dia menjadi manusia di dunia. Yohanes 11 ayat 34 sampai 36. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka. Tuhan, marilah dan lihat. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Ini ceritanya waktu Lazarus waktu Lazarus sakit dulu. Waktu Lazarus sakit, Maria memberitakan kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sakit dan kayaknya mau mati. Dan Yesus membalas dengan kematian Lazarus akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi waktu Lazarus sudah mati dan Yesus datang. Yesus datang ke kubur Lazarus tuh buat apa sih teman-teman? Buat apa? Buat menghidupkan lagi. Yesus datang ke kubur Lazarus untuk membangkitkan Lazarus. Tapi pertanyaannya, kenapa Yesus nangis? Kan Yesus tahu Lazarus akan bangkit. Buat apa Yesus nangis? Orang Yesus sendiri yang mau bangkitin Lazarus. Tapi ternyata Yesus juga punya empati. Jadi setiap kali teman-teman merasa takut, setiap kali teman-teman merasa kesepian, setiap kali teman-teman merasa panik, setiap kali teman-teman nangis, Tuhan ada di sebelahmu dan merasakan juga apa yang kau rasakan. He is willing to cry with you. Di saat-saat terendah teman-teman, jangan pernah berpikir sedetik pun bahwa teman-teman sendiri. Di lembah terdalam, di momen yang paling menderita sekalipun. Kita harus tahu bahwa ada Tuhan yang bersama kita dan willing merelakan diri untuk merasakan apa yang teman-teman rasakan. Dan dia berempati dengan kita. Hari itu Yesus menangis bukan karena Lazarus akan mati selamanya. Hari itu Yesus nangis bukan karena Yesus kehilangan Lazarus, kok orang Yesus tahu Lazarus akan bangkit. Tapi Yesus menangis karena Yesus melihat Maria, Marta, dan orang-orang yang mengasihi Lazarus di sana menangisi Lazarus. Kalau mungkin teman-teman merasa seringkali, aduh buat apa sih gue nangisin perkara ini? Atau buat apa sih gue sedih akan perkara ini? Toh juga kayaknya Tuhan akan marah kalau aku sedih tentang hal ini. Ternyata dia adalah Tuhan yang berempati. Ternyata dia adalah Tuhan yang mau merasakan emosi kita bersama dengan kita. Lalu siapa yang dapat fear atau ketakutan? Yang warna ungu. Yang warna ungu boleh ditampilkan? Ini yang sini gak ada yang angkat tangan, kalian ngerjain kuisnya gak sih? Ngerjain, oh nanti ya, nanti kira-kira dapatnya yang lain ya. Oke. Fear dulu. Ternyata Yesus juga pernah takut loh waktu Yesus ada di bumi. Matius 26 ayat yang ke-37 aja yang bawah yang bahasa Indonesia. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ini Yesus alami waktu Yesus mau disalib teman-teman. Dan ternyata Yesus juga bisa gentar. Bahkan firman Tuhan berkata Yesus sangat ketakutan sampai keringetnya ini menjadi darah. Teman-teman ada yang pernah ketakutan sampai keringetnya jadi darah? Jadi bayangin seketakutan apa Yesus hari itu. Dan kalau teman-teman, aduh saya takut besok UAS saya gak bisa gitu. Aduh saya takut skripsinya nanti revisi lagi. Aduh saya takut ngadepin orang tua, saya takut izin mau
keluar, saya takut ini, saya takut itu. Percayalah, Yesus pernah jauh lebih takut dari kita. Artinya, Yesus mengerti apa yang teman-teman rasain. Yesus mengerti apa yang teman-teman lalui. Sekarang ada yang dapat warna hijau, disgust. Disgust atau yang warna hijau. Oke. Ternyata Yesus juga pernah merasa jijik loh. Waktu Yesus jadi manusia. Matius 21 ayat yang ke-13. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ceritanya, ini itu Yesus datang ke Yerusalem, dan bait Allah halamannya itu lagi dibuat jualan. Dan sebenarnya Yesus gak masalah dengan jualannya. Saya tidak berkata jualan untuk dana Natal LG itu dosa ya, tidak ya. Silakan jualan dan mengumpulkan dana. Tapi Yesus berkata bahwa halaman bait Allah dijadikan sarang penyamun. Sarang penyamun itu apa sih? Sarang penyamun itu orang-orang penipu. Jadi rupanya bukannya tidak boleh berjualan di halaman bait Allah, tapi di pasar itu banyak yang suka menipu. Banyak penjual yang tidak berjualan dengan jujur. Banyak pembeli juga yang suka mencuri dari penjual. Dan banyak terjadi pertukaran tipu menipu yang itu menjijikan bagi hati Yesus. Dan ternyata Yesus juga pernah jijik waktu ada di bumi. Yang terakhir, siapa yang dapat warna kuning berambut biru namanya Joy. Wow, banyak yang dapat, keren. Oke, artinya di sini semua hatinya bersuka cita ya. Yohanes 15 ayat yang ke-11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi Tuhan itu senantiasa bersuka cita karena dia sumber sukacita. Dan yang Tuhan mau adalah sukacitanya juga ada di dalam hati setiap kita, di setiap hati teman-teman dan di hati saya. Dan yang keren Lukas 15 ayat yang ke-7, ternyata bukan cuman Yesus yang bisa merasakan emosi dan sukacita. Ternyata seluruh surga itu juga tetap bisa merasakan emosi dan sukacita. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi sampai di surga nanti kita akan tetap bisa merasa emosi-emosi ini di hati kita. Karena surga pun juga bisa merasa. Jadi jawaban dari pertanyaan yang ada di awal tadi, apakah Yesus seorang yang emosional waktu Yesus ada di dunia? Boleh saya minta semua jawab lagi ya. Teriakan jawaban kalian dalam 1, 2, 3, ya atau tidak. Apakah Yesus seorang yang emosional waktu Yesus ada di dunia? 1, 2, 3. Tidak. Jawabannya tidak. Yesus bukanlah orang yang emosional. Tapi Yesus adalah orang yang mengizinkan hatinya merasakan emosinya pada batasnya. Karena deskripsi atau definisi dari orang yang emosional adalah orang yang mengizinkan dan membiarkan emosinya menentukan setiap pilihannya, menentukan setiap perilakunya, dan menentukan setiap reaksinya. Tapi Yesus tidak pernah membiarkan emosinya menentukan keputusannya, perilakunya, dan reaksinya. Semua emosi yang Yesus izinkan untuk dia rasa, itu cuma punya satu dasar, cinta. Kalau Yesus marah, kalaupun Yesus atau Tuhan didik setiap kita, dasarnya adalah cinta. Yesus bersedih, Yesus menangis. Firman Tuhan berkata, Jesus wept, menangis, menggerung-gerung. Pada saat Yesus melihat Yerusalem. Kenapa? Karena Yesus mencintai Yerusalem dan Yesus tidak mau Yerusalem binasa karena tidak percaya kepada Tuhan. Apapun
emosi yang Yesus izinkan hatinya rasa, itu punya sebuah dasar cinta. Dan punya sebuah dasar bahwa itu apa yang Bapa mau. Itu apa yang Bapa mau. Dan kalau mungkin sekarang kita bertanya-tanya, oke Ci, artinya kita jangan sampai jadi orang yang terlalu emosional. Tetapi kita harus merasakan emosi yang ada di hati kita. Gimana tuh caranya? Ini jawabannya, Efesus 4 ayat yang ke-26. Sampai batas mana kita boleh mengizinkan hati kita merasakan emosi itu? Firman Tuhan berkata dalam versi New Living Translation, don't sin by letting anger control you. Jangan berdosa dengan mengizinkan kemarahan mengkontrol teman-teman dan saya. Don't let the sun go down while you are still angry. Jangan biarkan matahari terbenam dan engkau masih marah. Menurut saya ini takarannya. Jadi sedih boleh enggak? Boleh. Marah boleh enggak? Boleh. Takut boleh enggak? Boleh. Tapi Yesus dan Tuhan beri batas. Jangan dilanjutkan sampai besok. Jangan dilanjutkan sampai matahari terbenam. Kita harus jadi orang-orang yang merasakan setiap emosi, karena ini semua emosi ini ciptaan Tuhan. Dan Tuhan mau kita merasakannya. Tetapi untuk semua emosi yang negatif, jangan izinkan itu mengganggu hati kita sampai matahari terbenam. The Passion Translation-nya bilang, don't let the passion of your emotions lead you to sin. Jangan biarkan kemarahan atau gairah emosimu itu menunjukkan kau kepada dosa. Jangan biarkan kemarahan atau emosi apapun mengkontrol hidup teman-teman dan saya. Tetapi izinkan hanya Tuhan yang kontrol setiap hati dan hidup kita. Teman-teman saya waktu kecil, papa saya itu papa yang cukup keras. Jadi setiap kali mendidik, papa saya akan main tangan atau memukul saya. Dan waktu itu saya masih kecil, sangat kecil. Mungkin saya mulai dipukul papa saya itu sekitar umur 3 tahun. Dan dengan ketidakmengertian saya bahwa orang tua itu mendidik karena orang tua itu sayang. Di umur yang sekecil itu saya nggak ngerti dan nggak sadar bahwa orang tua itu mendidik dan memukul saya seringkali itu toh karena saya yang salah kok. Seringkali karena saya yang nggak nurut, saya yang bohong, saya yang membantah sehingga dipukul. Tetapi sampai menjelang SD, di pikiran saya ini, orang tua saya tuh jahat karena mukulin saya. Dan tanpa sadar, saya mengizinkan kemarahan. Itu berlanjut, bukan cuma sehari, bukan cuma sampai besok, sampai sundown, sampai matahari terbenam. Saya mengizinkan kemarahan itu berlanjut sampai bertahun-tahun. Dan jadinya apa? Tanpa pengertian itu, saya jadi anak yang sangat keras dulu di sekolah. Percaya gak percaya, dulu saya hobi nonjokin teman-teman cowok saya waktu di sekolah. Saya hobi nendangin juga teman-teman cowok saya di sekolah. Dan di sekolah kalau ada teman cowok yang gangguin saya akan ambil kursi SD, tahu kan kursi SD kan enteng ya. Saya akan ambil kursi SD, saya lempar ke cowok itu. Dan pernah kena teman cewek saya satu, untung dia gak apa-apa. Dan kalau ada cowok lain yang gangguin saya ambil pengharum ruangan di kelas, saya semprot ke mukanya. Itu dosa gak sih? Dosa. Karena hari itu saya mengizinkan kemarahan saya untuk berlanjut bertahun-tahun. Dan membuat saya jadi sosok yang keras. Membuat saya jadi sosok yang kasar.
membuat saya jadi sosok yang dendam. Dan saya berdoa di tempat ini biar tidak ada yang seperti itu. Silakan rasakan dan feel semua emosi yang Tuhan ciptakan itu. Tapi pastikan semua yang negatif tidak boleh berlanjut sampai matahari terbenam. Semua yang negatif jangan izinkan itu mengkontrol dirimu, keputusanmu, perilakumu, dan reaksimu. Sekarang gimana sih untuk kita mengatasi atau menghentikan setiap emosi ini? Katanya kan harus sebelum sundown nih. Harus sebelum matahari terbenam, kita tidak membiarkan kemarahan, kesedihan, ketakutan itu melampaui batas. Terus gimana caranya? Seringkali itu tuh overwhelming. Seringkali itu tuh terlalu besar rasanya perasaannya. Sehingga tidak bisa ditampung, tidak bisa dibendung. Gimana caranya? Yang pertama, pray passionately. Ini yang Yesus lakukan. Lukas 22 ayat 43 sampai 44. Hari itu Yesus memanggil malaikat untuk menguatkan dia. Di Taman Getsemani, di saat Yesus tahu dia akan ditangkap dan disalibkan. Dan firman Tuhan berkata, He prayed even more passionately. Teman-teman, di saat perasaan kita terasa semakin intens, terasa semakin kita gak punya kekuatan untuk membendung, berdoalah. Berdoa dan naikkan kepada Tuhan. Naikkan syukur, naikkan penyembahan. Dan jangan peluk emosi itu, tapi peluk kebenaran. Suatu hari waktu saya sadar bahwa saya ini marah ya sama papa saya karena dulu mukulin saya. Waktu saya punya kesadaran itu, tiba-tiba seperti ada sebuah pengertian. Firman Tuhan berkata, barang siapa ia kasihi, akan ia hajar. Barang siapa Tuhan kasihi, Tuhan aja nih, Tuhan mengasihi orang akan dididik, kalau gak bisa dibilangin akan dihajar. Maka tiba-tiba ada sebuah pengertian bahwa ternyata selama ini yang papa saya lakukan, itu sesuai firman Tuhan. Dan saya seharusnya tidak marah tetapi bersyukur. Dan apa yang saya lakukan? Saya mulai naikkan setiap ucapan syukur itu. Saya mulai bilang, Tuhan terima kasih ya. Ternyata selama ini saya bertahun-tahun menyimpan marah tuh sia-sia. Karena ternyata saya punya papa dan mama yang mencintai saya dan mendidik saya. Supaya saya menjadi orang yang terbaik, the best version of me di masa depan. Dan tiba-tiba waktu saya bisa mensyukuri hal itu, kemarahan itu reda. Kemarahan yang bertahun-tahun saya pendam dan saya pelihara. Tiba-tiba itu redam. Dan saya tidak lagi menjadi seorang yang kasar. Saya tidak lagi menjadi seorang yang pemarah. Saya tidak lagi menjadi seorang yang pendendam. Saat kita mau memeluk kebenaran, Tuhan bisa beri pengertian. Waktu saya mau peluk kebenaran bahwa ternyata itu sesuai firman Tuhan. Dan orang tua saya gak salah, saya yang salah. Waktu saya bisa peluk kebenaran dan bukan terus memeluk emosi kemarahan saya, maka tiba-tiba Tuhan beri pengertian. Dan saya percaya untuk teman-teman semua yang mau belajar untuk apapun yang sedang kita rasakan, kembalikan ke Tuhan, kembalikan ke doa, kembalikan dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan sembah Tuhan dan berani memeluk kebenaran di atas emosi kita.
maka pasti ada kelegaan, ada damai sejahtera Tuhan yang turun buat setiap kita. Yang kedua, apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk menolong emosinya ini? Seeking support. Yang pertama, pray passionately. Jadi semakin intens perasaannya, semakin doalah dengan semakin kencang. Semakin doalah dengan semakin sering. Yang kedua, seeking support. Waktu Yesus mau pergi ke Taman Getsemani dan Yesus sedang ketakutan karena harus disalib. Dan Yesus sedang sangat sedih karena Yesus harus turun ke dunia orang mati untuk merebut kembali kunci kerajaan surga. Yesus tidak ke Taman Getsemani sendirian. Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan Yesus berkata, hatiku ini sedang overwhelmed dan crushed. Hatiku ini sedang terlalu penuh dan terlalu hancur. Tolong tinggal di sini dan jagai aku. Seorang Yesus minta dijagai. Apa daya kita semua yang hanya manusia biasa. Kalau teman-teman semua di sini udah masuk cell group kan? Udah punya CG. Di setiap cell group dan CG, itulah tempat kita bisa seek support. Tempat kita bisa minta dijagai dan diawasi oleh kakak pembimbing kita, oleh teman-teman cell group kita. Supaya walaupun emosi itu mungkin overwhelming and crushing, sekali lagi itu tidak membawa kita kepada dosa. Jadi yang pertama, saat feeling emosi itu terlalu besar. Yang pertama, pray passionately. Yang kedua, seek support. Dan support itu banyak. Boleh lihat ke teman sebelah kanan kirinya dan beri senyum. Itulah supportmu. Gak usah jauh-jauh seeking support tuh gak usah ke Omegle terus nyari orang gak kenal. Itulah teman di sebelahmu yang bersedia doain kamu. Jangan cari terus di mana di Tinder, di mana gitu orang yang gak kenal. Lihat teman sebelahmu. Seek support. Dan yang ketiga yang Yesus lakukan. Sekali lagi, Yesus bukan orang yang emosional, tapi Yesus waktu Yesus jadi manusia, dia mengizinkan, dia merasakan apa yang ada di hatinya. Dan dia release his emotions. Yohanes 11 ayat 33 sampai 35. Ayat 40 dan ayat 44. Mumpung ini ayatnya bahasa Indonesia ya teman-teman. Boleh saya ajak kita semua bangkit berdiri dan kita mau baca sama-sama ayatnya. Oke? Biar gak ngantuk. Biar gak bosan. Kita mau baca ayatnya ini. 3, 2, 1. Melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Silakan duduk. Ini cerita tadi waktu Lazarus mati. Waktu Yesus sedih, Yesus mengizinkan air matanya menetes. Waktu Yesus jijik melihat banyak kecurangan dan banyak penipuan di halaman bait Allah, Yesus mengizinkan kemarahannya dia luapkan loh. Yesus bikin cambuk dari tali
Dan Yesus cambuk-cambukin semua meja jualan. Bahkan Yesus balikan semua meja jualan. Yesus serahkan uang di mana-mana. Tetapi sekali lagi, emosi yang Yesus izinkan untuk Yesus rilis, itu berasal dari Bapa. Dan apa yang Bapa rasakan. Jadi bukan asal teman-teman. Dan firman Tuhan di The Passion Translation-nya berkata, boleh next, tetap di Yohanes 11 ayat 33, The Passion Translation. He shuddered with emotion and was deeply moved with tenderness and compassion. Jadi di saat Yesus merasakan emosi yang mungkin besar di hatinya. Sekali lagi semua yang dia aksikan, semua yang dia ubah dari emosi menjadi aksi adalah berdasarkan tenderness and compassion. Kenapa sih Yesus marah-marah sampai balik meja di halaman bait Allah? Karena Yesus tahu bahwa bait Allah yang harusnya kudus sudah dikotori. Semua yang Yesus izinkan untuk emosinya dia rasakan dan dia luapkan, itu punya dasar cinta, tenderness, and compassion. Jadi bukan asal seperti aku tadi kalau marah terus lempar kursi ke teman, terus semprot teman pakai pengharum ruangan, gak begitu. Tetapi mengizinkan hati kita merasakan emosi dan meluapkan emosi pada takarannya. Itu yang Yesus lakukan. Dan saya mau bilang sesuatu, teman-teman. Bahwa your feelings are valid, but your behavior is not. Setiap kita pasti pernah merasakan marah, kecewa, sakit hati, takut, sedih. Itu valid gak? Valid. Tetapi apa yang engkau aksikan, apa reaksi yang kau keluarkan, kalau itu tergantung dengan emosi apa yang kau rasakan dan akhirnya merugikan dirimu sendiri ataupun banyak orang, itu gak valid. Jadi apa yang Yesus lakukan? Yesus mengizinkan dirinya merasakan karena emosinya valid. Tapi apa yang Yesus tindakan itu berbeda dengan apa yang dia rasakan. Yang Yesus tindakan hanya berdasarkan cinta, tenderness, and compassion. Dan hanya berasal dari apa yang Bapa rasakan. Proverbs 16 ayat 32, terakhir teman-teman. Amsal 16 ayat yang ke-32. Agak jauh di bawah PowerPoint-nya. Amsal 16 ayat yang ke-32. Ini dalam bahasa Inggrisnya. Firman Tuhan berkata, engkau mau jadi mighty warrior, jadilah sabar dan jangan cepat marah. Engkau mau taklukkan sebuah kota, kuasai dulu dirimu dan emosimu. Be a warrior, not a warrior, teman-teman. Apapun yang kita alami, sekali lagi pastikan, jangan biarkan emosi itu kelewat sampai matahari terbenam. Emosimu valid, engkau boleh, bahkan engkau harus merasakan itu. Tetapi be a warrior, not a warrior. Jangan izinkan emosi itu lewat dan bablas. Dan membuat perilaku dan aksimu jadi di luar batas. PowerPoint yang terakhir. Dan yang terakhir,
Izinkan Tuhan miliki hatimu, hidupmu, emosimu sepenuhnya. Kenapa sih harus dimiliki Tuhan? Kenapa sih harus berdoa mengizinkan Tuhan men-take over hati dan hidup kita? Kenapa sih harus memeluk kebenaran firman Tuhan? Karena teman-teman, waktu kita bisa lakukan ini, kita akan jadi warrior, not a warrior. Karena apa yang kita rasa akan seperti apa yang Tuhan rasa. Tahu nggak teman-teman, kenapa di film Inside Out yang emosi jelek-jeleknya banyak, yang emosi bagusnya cuma satu, cuma joy. Tahu nggak kenapa? Karena itu yang iblis terus mau coba lakukan. Iblis akan mengalihkan fokusmu kepada semua emosi yang negatif. Sehingga engkau tidak bisa mensyukuri setiap emosi yang indah dan baik dan hebat yang Tuhan juga ciptakan. Sama halnya, kita sebagai manusia, kalau kita berani dimiliki Tuhan dan mengizinkan Tuhan untuk take over hati kita, take over emosi kita, take over hidup kita, dan kita mengizinkan diri kita dimiliki Tuhan dan memeluk kebenaran firman Tuhan, maka yang terjadi, teman-teman kita semua akan stop worrying, akan stop khawatir tentang emosi-emosi yang tidak perlu atau namanya emosi-emosi sampah. Menurut kalian, Tuhan tuh khawatir gak sih tentang masa depan? Bakal kuliah di mana? Nanti kerjanya apa? Nanti kalau mau beli rumah bayarnya gimana? Kira-kira Tuhan khawatir gak sih tentang hal-hal seperti itu? Khawatir gak? Enggak. Orang dia berkata bahwa dia yang akan menyediakan semuanya. Bahwa dia yang berkata bahwa burung pipit aja dipelihara, apalagi kita anak-anak Tuhan. Menurut kalian Tuhan, kalau sudah belajar dengan cukup, kalau Yesus ada di posisi kalian, menurut kalian Yesus akan takut gak tentang UAS besok? Menurut saya enggak, karena dia tahu bahwa sudah belajar dan besok pasti bisa. Ya Tuhan tahu segalanya termasuk masa depan. Dan saat kita dimiliki Tuhan dan mengizinkan Tuhan take over seluruh hati, jiwa, pikiran, emosi kita, dan kita berani memeluk kebenaran, maka yang jadi concern kita adalah concern Tuhan. Yang Tuhan concern itu apa sih? Itu loh jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Mereka akhirnya akan di neraka loh teman-teman. Apakah kita pernah berpikir tentang apa yang Tuhan rasakan? Yang jadi concern kita bukanlah bagaimana caranya untuk kita bisa beli mobil. Tapi yang jadi concern kita akan adalah bagaimana untuk kita menolong lebih banyak orang. Untuk lebih banyak jiwa lagi bisa diselamatkan. Dan tiba-tiba semua emosi yang negatif, yang mengkhawatirkan, itu akan stop. Kita akan bisa mulai stop khawatir tentang masa depan. Kita akan bisa stop khawatir tentang besok. Kita akan stop khawatir tentang teman-temanku gak mau temenin aku. Gak ada yang sayang sama aku, kita akan stop dengan semua pemikiran dan kekhawatiran itu. Kenapa? Karena Tuhan akan mulai menaruh hatinya sendiri di dalam hati setiap kita. Dan yang kita rasakan akan adalah belas kasihan, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan semua yang lain yang terbaik. Emosi-emosi terbaik yang Tuhan sediakan untuk kita rasakan juga. Jangan cuma mau ngerasain emosi yang jelek-jelek aja teman-teman. Tapi izinkan juga untuk kita merasakan semua yang indah dan semua yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Boleh saya undang pemusik, penyembah untuk balik ke mimbar.
Sekali lagi teman-teman, Yesus bukanlah orang yang emosional, tapi Yesus mengizinkan dia merasakan apa yang ada di hatinya. Yesus juga mengizinkan dia merasakan apa yang ada di hati Bapa. Hari ini saya nggak tahu seberapa banyak dari teman-teman yang sedang mengalami apa yang pernah saya alami mungkin. Di mana waktu itu saya merasakan emosi itu gak guna, sia-sia. Dan menghambat banyak hal. Tetapi teman-teman, hari ini sekali lagi engkau boleh tutup Alkitabmu. Engkau boleh simpan HP-mu. Dan hari ini Tuhan mau ajak kita semua. Kalau mungkin seringkali beberapa WL berkata, tinggalkan dulu kekhawatiranmu, tinggalkan dulu pikiranmu, tinggalkan dulu emosimu. Dan sembah Tuhan, hari ini saya mau undang kita semua, bawa, jangan ditinggalin, bawa ketakutanmu, bawa kesedihanmu, bawa kekhawatiranmu, bawa ketakutanmu, bawa semuanya. Dan letakkan di kaki Tuhan. Sebab malam hari ini Tuhan mau berkata seperti yang di film Barbie. Close your eyes, take my hand and feel. Boleh saya undang kita semua tutup mata. Izinkan malam hari ini rohnya mengalir. Jangan bekukan hatimu teman-teman. Kalau mungkin seringkali kau berkata, Ci, tapi emosi yang aku rasakan ini kayaknya sejuta emosi yang mau menerpaku sekaligus. Hari ini saya mau berkata, rasakan sekarang di tengah hadirat Tuhan. Daripada engkau mengizinkan kau merasakan itu di rumah sendirian di saat tidak ada satupun orang yang bisa mendoakan kau dan mensupport kau. Rasakan sekarang. Bawa semua emosi yang sudah kau tinggalkan, yang kau abaikan, yang tidak pernah mau kau bereskan. Bawa sekarang. Dan kita sama-sama mau letakkan di kaki Tuhan. Izinkan Tuhan sembuhkan engkau. Izinkan Tuhan beri pengertian. Izinkan Tuhan beri kebenaran. Dan izinkan Tuhan memeluk setiap hati kita. Seperti kita memeluk kebenarannya. Teman-teman, ada sebuah lagu yang mungkin teman-teman sering dengar akhir-akhir ini di sosial media. Tapi lewat lagu ini, saya mau undang kita semua untuk sembah Tuhan. Saya mau undang untuk kita semua, jangan bekukan hatimu. Izinkan hatimu semua emosi yang Tuhan ciptakan. Dan mari bereskan bersama Tuhan. Setiap ketakutanmu, izinkan Tuhan pikul. Setiap kekhawatiranmu, izinkan Tuhan yang angkat. Setiap kesakitanmu, izinkan Tuhan yang sembuhkan. Dan izinkan sejuta rasa itu kau rasakan. Tuhan, Kau yang paling mengenal semua yang kami alami. Kau yang paling tahu setiap kedalaman hati kami. Tapi malam hari ini Tuhan, izinkan dalam hadirat-Mu cairkan hati kami yang beku ini Tuhan. Tuhan, tolong kami, bereskan bersama kami.
Boleh sama-sama nyanyikan dengan keyboard saja. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa, izinkan ku untuk menyembah. Tuhan, ini hati kami yang beku. Ini hati kami yang sudah mengeras. Ini hati kami yang kami izinkan mati rasa. Karena lewati gesekan, lewati hal-hal yang menyakitkan. Seringkali kami gak kuat Tuhan, dan kami mengizinkan hati kami ini beku dan mati rasa. Tapi malam hari ini, cairkan setiap hati kami yang beku ini Tuhan. Izinkan kami menaikkan penyembahan dengan semua emosi yang mungkin sudah lama kami kubur. Tuhan, ini kami apa adanya. Izinkan kami datang malam ini ya Tuhan. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa, izinkan ku untuk menyembah. Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong kami untuk bereskan setiap emosi kami. Tolong kami Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sekali lagi dengan keyboard saja, mari lifeguard katakan. Teman-teman, buat engkau yang tahu bahwa sudah terlalu lama engkau membekukan hatimu. Engkau tidak mengizinkan engkau merasakan apapun. Karena ketakutan, karena terlalu sakit, karena terlalu khawatir, karena terlalu berat. Boleh saya undang untuk taruh satu tangan di hatimu. Untuk teman-teman yang tahu mungkin sudah terlalu lama engkau mengizinkan dirimu beku. Boleh taruh satu tangan di hatimu. Dan sore hari ini, izinkan Tuhan untuk menyalurkan hangat kasih-Nya dan mencairkan setiap kebekuan di hati kita. Yang kedua, buat teman-teman yang kau tahu engkau sudah mengubur emosimu terlalu lama. Dan malam hari ini engkau mau berkata, Tuhan, aku mau bereskan semua kemarahanku. Aku mau bereskan semua ketakutanku. Tuhan, aku mau sembuh dari setiap sakit hatiku. Tuhan, aku mau mengampuni semua orang yang sudah menyakiti aku dan memperlakukan aku tidak adil. Boleh angkat satu tanganmu ke surga. Dan izinkan Tuhan mengalir dan menolong engkau. Dan memberi engkau pengertian. Dan mengajari engkau kebenaran demi kebenaran. Tuhan, hamba mau berdoa untuk setiap mereka yang
sudah terlalu lama membekukan hatinya. Tidak ada hati yang terlalu beku untuk Engkau dapat lembutkan kembali Tuhan. Bahkan firman-Mu berjanji bahwa Engkau akan mengganti setiap hati yang keras dengan hati yang dari Engkau sendiri. Tolong Tuhan, peluk setiap anak-anak-Mu dengan hangat cinta-Mu, dengan hangat kasih-Mu. Biar malam ini, pulang dari tempat ini, tidak ada satupun dari kami yang beku lagi hati kami dan tidak bisa merasakan cinta-Mu dan tidak bisa merasakan hadirat-Mu. Tuhan, hamba juga mau berdoa untuk setiap mereka yang tahu mereka sudah menyimpan terlalu lama setiap emosi-emosi sampah. Untuk mereka yang marah, tolong mereka untuk mengampuni Tuhan. Untuk mereka yang kecewa, tolong mereka untuk mengampuni. Untuk mereka yang takut, berikan pengertian dan kebenaran dan tambahkan iman Tuhan. Untuk mereka yang terus berduka, biar Engkau yang jadi penghibur. Untuk mereka yang sakit dan terus disakiti, sembuhkan mereka dan tolong mereka Tuhan untuk sekali lagi mengampuni. Tuhan, ini lifeguard. Mengalirlah dan bekerjalah Tuhan di tempat ini. Boleh sekali lagi saya undang penyembah nyanyikan lagu ini dari awal dengan keyboard saja. Dan boleh saya minta bantuan dengan hormat dari kakak-kakak cell group. Dari teman-teman semua di tempat ini untuk bantu doakan adik-adiknya. Tanpa hadirmu, boleh saya undang untuk bantu mendoakan. bawa daku mengalir. Kakak-kakak cell group, semua pengurus di tempat ini boleh mulai masuk ke tengah-tengah jemaat dan doakan mereka yang sungguh-sungguh mau diubahkan hari ini. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadirmu, bawa daku mengalir. Hamlabu dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku
Sejuk terasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya, hanya yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau pulihkan kami malam ini. Terima kasih Engkau mengajari kami untuk membereskan setiap trauma dan luka kami. Terima kasih untuk pengertian demi pengertian, untuk kebenaran demi kebenaran yang Kau sampaikan personal kepada setiap kami. Biar sekali lagi Tuhan, kami mau menjadi lebih seperti-Mu. Sebab kami ini diciptakan segambar dan serupa dengan Engkau. Tolong kami untuk kembali ke kodrat itu Tuhan. Untuk merasakan semua yang perlu kami rasakan pada takarannya. Dan terlebih untuk merasakan apa yang Kau rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami lifeguard. Kami tidak akan bekukan hati kami. Kami akan peluk pengertian dan kebenaran. Dan kami akan mau mengerti semua yang Kau rasakan. Perasaanmu lebih penting dari perasaan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.